Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini saya selaku Kapolda Jawa Barat ingin rilis suatu peristiwa penegakan hukum yang telah kita lakukan dari malam hingga pagi hari. Sekarang pun masih berlangsung prosesnya, dan nanti sekaligus klarifikasi atas pemberitaan atau ya publikasi yang belum tentu benar adanya. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya sampaikan kronologis peristiwa yang kita lakukan penegakan hukum. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, masyarakat itu dilindungi dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum sesuai Undang-Undang 9 tahun 1998, dan ada batas waktunya. Unjuk rasa yang terjadi kemarin, terutama yang di kota Bandung, itu kami bubarkan setelah batas waktunya selesai. Kita berikan toleransi, kami semua sepakat, Forkopimda, Pak Gubernur, Pangdam, semuanya sepakat. Kita habis maghrib, kita minta mereka bubar. Tapi tetap ada upaya-upaya perlawanan, ada upaya-upaya ketidakpatuhan terhadap aturan, dan kami selaku aparat penegak hukum yang dikedepankan, kami melakukan pembubaran, melakukan penegakan hukum. Setelah masa tenang, sesuai dengan kesepakatan kami dan sesuai dengan arahan pimpinan, baik Bapak Presiden kita, Bapak Kapolri, dan kita lihat sebenarnya, kita dengarkan semua Bapak Menhan dan semua kepala staf yang hadir kemarin, bahwa kita melakukan patroli gabungan. Pada pukul 21.00, Polrestabes Bandung dan rekan-rekan TNI di wilayah Bandung melakukan patroli skala besar, mengelilingi tempat-tempat objek vital dan tempat-tempat yang berpotensi terjadinya gangguan. Dalam pelaksanaannya mendapat penyerangan. Saya ulangi lagi, pada pelaksanaannya patroli skala besar oleh TNI dan Polri mendapat perlawanan atau mendapat gangguan berupa pelemparan-pelemparan bom molotov dan pelemparan-pelemparan batu. Tentunya kami memperdomani apa yang menjadi dasar hukum kami bekerja. Ada undang-undang, dan siang hari dan sore harinya kita telah mendengar statement-statement dari pimpinan pemerintahan semua untuk tindak tegas, pelaku pengganggu keamanan yang melakukan perbuatan-perbuatan pengerusakan dan perbuatan-perbuatan anarkis. Saya sampaikan setelah jam 21.00. Jadi memang bukan waktunya lagi untuk berkumpul, bukan waktunya lagi untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Patroli skala besar yang dilakukan 21.00. Jadi ketika dapat serangan ya kurang lebih 15 menit kemudian. Atas kondisi ini tentunya ini membahayakan sekali bagi kami, karena kami menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan mobil terbuka, truk dan segala macamnya. Kalau sampai bom molotov itu masuk ke dalam mobil, motor, dan batu itu mengena pada anggota yang patroli, tentunya ini akan berbahaya. Selain itu juga pada jam tersebut masih ramai beraktivitas masyarakat. Ini kami harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat kalau tadi malam pada masyarakat Kota Bandung.
Tindakan tegas dilakukan. Kami melakukan penangkapan dan kami berhasil menangkap atau mengamankan 6 orang. Berhasil mengamankan 6 orang sesuai dengan undang-undang. Mereka, saudara, saya akan lihatkan ini semua saya sampaikan berdasarkan bukti-bukti atau fakta yang ada. Ini ada tayangan 1 dan 2, mohon maaf. 1 ini sekumpulan massa yang menghadang, silahkan di zoom, dan melemparkan bom molotov. Ini ada videonya ya. Tapi tentunya video ini menjadi barang bukti kami. Ini upaya yang kita lakukan untuk mengamankan dan membubarkan. 6 orang tersebut yang telah kami amankan antara lainnya adalah inisialnya AZ 21 tahun dari organisasi kemahasiswaan. Kemudian ada E 30 tahun pegawai konter HP. Jadi bukan mahasiswa. Jadi bukan mahasiswa. FNE 19 tahun. Ini juga sama, bukan mahasiswa, penjaga konter HP. Sepertinya diajak sama-sama untuk melakukan perlawanan. Yang keempat, RAR 21 tahun, pegawai konter HP juga. YAA 25 tahun, ini pegawai konter HP. Dan yang terakhir adalah GR 19 tahun, karyawan swasta. Rekan-rekan sekalian, dari ke-6 orang tersebut yang hari ini masih kami dalam kurun waktu pemeriksaan bagi kami, tapi kami sudah merumuskan beberapa yang bisa kami persangkakan, yang sudah pasti mereka melawan petugas, ya, membahayakan kepentingan umum. Dan padanya kami mendapatkan molotov, atau sebelah sini ada molotovnya. Nah ini ada 3, mohon maaf. Mungkin yang 2 ini jadi 1, yang 1 itu sendirian. Jadi mungkin perbedaannya di situ. 3 botol, tapi ini 2 buah, satunya bergandengan. Terlihat di situ, silahkan dilihat. Atau tunjukkan dulu lah molotovnya ini supaya. Baiklah rekan-rekan sekalian, setelah itu kita amankan, kemudian kita pada pukul 23.00 lagi, ini hampir tengah malam ya udah nih. Tapi sesuai dengan arahan pimpinan kita, arahan kami, arahan semuanya, patroli terus untuk menjamin rasa aman masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum, pemerintahan semuanya. Patroli gabungan ini didukung oleh Pangdam 3 Siliwangi. Kami bersama-sama. Kami kembali melakukan patroli skala besar. Dan kami dapat informasi tadi yang dari alat komunikasi tersebut bahwa ada ajakan kumpul di Taman Topi, atau istilahnya kami ketahui adalah TS1, Taman Sari, Jalan Taman Sari. Teman-teman mungkin sudah tahu semua ya. Ini saya akan menyampaikan secara rigid bagaimana peristiwa tadi malam. Ajakan berkumpul di sana ternyata benar. Ada kurang lebih 150 orang sampai 200 orang kumpul. Melewati jam yang sudah ditentukan untuk menyampaikan pendapat. Melewati jam yang ditentukan oleh menyampaikan pendapat. Dan ini bukan keadaan darurat dan sebagainya. Yang kami temukan blokade-blokade untuk ngeblok jalan raya. Jalan yang mestinya digunakan oleh masyarakat, tapi akhirnya masyarakat tidak bisa lewat. Dan tentunya mempunyai ketakutan yang besar. Karena dengan seragam-seragam, dengan baju-baju hitam semuanya, dengan tutup muka segala macam, dengan batu, besi, itu ada di sana semua. Kayu.
Kami bagi beberapa kelompok dan lagi-lagi kami mendapat serangan. Dilempari batu dan dilempari bom molotov. Yang nomor 4 ini mobil komando kita. Bisa di zoom, bisa dilihat. Nomor 4, ini kap mobilnya tuh. Ya, ini jalanannya. Mereka sembari. Rekan-rekan sekalian, dan ini lagi-lagi tentunya membahayakan keselamatan petugas. Bom molotov itu sampai masuk di truk kami atau masuk di kendaraan bermotor dan di mobil itu bisa terbakar, tentunya petugas ini akan mati terpanggang di situ. Ini lagi-lagi membahayakan petugas. Kemudian para petugas patroli skala besar gabungan melakukan tindakan untuk membubarkan massa, melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan secara terukur. Kita membubarkan massa. Pada jam 21 massa itu membubarkan dirinya, masuknya ke Universitas Unisba. Kami tidak tayangin videonya karena video itu menjadi barang bukti, maka kami ambil cuplikannya saja. Ini terlihat nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itu kita yang dilempari, nomor 6 itu di pintu gerbang Unisba. Ya. Tadi mungkin sempat mendengar rilisnya rektor, ya. Jadi tidak benar polisi masuk ke dalam kampus, tidak ada. Itu melewati jalan umum. Di dalam video yang kami peroleh, itu salah satu direktur kami meneriakkan itu, mengingatkan kembali, tidak ada yang masuk kampus dan tidak ada yang melakukan sweeping dan sebagainya. Itu anak-anak di pintu gerbang. Dan alhamdulillah saya sudah komunikasi dengan pimpinan Unisba. Mereka kewalahan. Mereka minta bantuan kami ke depan untuk dapat melakukan pengamanan, karena belum tentu itu mahasiswa Unisba. Ini hanya dipakai tempatnya saja oleh tadi itu kelompok malam-malam mempersenjatai diri dan melakukan penyerangan petugas dan mengganggu keamanan masyarakat. Jadi bukanlah mahasiswa yang sebenarnya. Dan yang melakukan sweeping adalah keamanan internal, bukan polisi. Karena merasa terganggu dan tidak mau dicemari kampusnya, internal melakukan pengusiran supaya mereka keluar, tidak berada di dalam kampus Unisba. Saya mohon maaf kalau ini mengganggu kenyamanannya, tapi mereka para pengacau keamanan, kami bilang tadi, itu yang lari ke sana. Kami menganalisa ini sudah didesain, direncanakan bahwa kami dipancing untuk menyerang kampus. Tapi alhamdulillah kami tidak melakukannya tersebut. Maka serangan yang kedua itu kami dari Universitas Pasundan. Karena yang 21 itu kita dari bawah. Dari patroli skala besar kedua itu peristiwanya, dan pada pukul 00.30 kami mengamankan 10 orang. 10 orang, mungkin bisa saya sampaikan sini data-datanya. Yang pertama itu kami dapati dengan inisial MN itu 23 tahun, mahasiswa salah satu universitas yang berada di sana, itu benar, semester 5. Kemudian MF ini juga sama, satu paket, 23 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta yang berada di sana.
Kami mendapatkan HFS 29 tahun, ini seorang satpam. MRA ada juga dari Gede Bage, kemudian AW wira swasta, MSE, MFS, HM, itu 8 orang ya. Ini yang ganja ini kita dapat dari pengangguran tamatan SMA, namanya GOP. Dan satu lagi AA 25 tahun dari Bandung, termasuk mendapatkan senjata soft gun tapi istrinya peluru gotri. Nah, ini untuk yang kedua, ini yang membawa marijuana dan senjata ini telah kita tetapkan jadi tersangka. Rekan-rekan sekalian, dari 16 orang yang kita amankan tadi malam, 2 orang telah kita tetapkan tersangka dengan inisial GOP dan AA, itu terkait narkoba dan senjata soft gun tadi dengan pelurunya gotri. Gotri ini kalau tembaknya jarak dekat ini bisa mematikan, bahaya. Itu ganja dan senjata gotri. Yang lainnya kami sedang melakukan analisa, pemeriksaan semuanya oleh tim kami semua untuk mendapatkan, kami ingin sekali membuka, membongkar semua. Ini larinya mau kemana? Karena tengah malam mempersenjatai diri, berkumpul di tempat-tempat umum yang membahayakan orang lain, membahayakan petugas. Ini saya harap tidak terjadi lagi ke depan. Saya minta kerjasamanya semua pihak, baik universitas, dinas, dan kami sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, Ibu Kajati, Pak Pangdam. Kita sama-sama Ketua Pengadilan menghendaki Jawa Barat ini aman. Rekan-rekan sekalian, itu saja yang kami perlu sampaikan. Kesimpulannya bahwa kami melakukan upaya penegakan hukum karena di depan kami terlihat peristiwa pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini sesuai dengan undang-undang dan sudah disampaikan oleh pimpinan kita semuanya untuk dilakukan penegakan hukum. Dan yang kedua, sebagai klarifikasi atas beredarnya yang salah polisi masuk kampus, polisi sweeping dan sebagainya, itu tidak ada, tidak benar.